Halo sahabat Napak Tilas, liputan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu situs bersejarah di Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Situs ini merupakan salah satu cagar budaya yang terkenal sampai mancanegara. Bahkan para pejabat pun sering berkunjung ke sini. Situs ini menjadi bukti penyebaran agama Islam di Majalengka. Bagaimana sejarah situs ini? Simak liputannya ya. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di Panjalin, yaitu Rumah Adat Panjalin. Kita akan coba eksplor ya, seperti apa sih Rumah Adat Panjalin ini. Ya teman-teman, kita sudah ada Pak Haji yang nanti akan menyampaikan bagaimana sih sejarah dari Rumah Adat Panjalin ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, boleh diceritakan seperti apa sih sejarah dari Rumah Adat Panjalin ini? Oke, terima kasih Kang Nana atas kunjungannya. Saya selaku juru kunci atau juru pelihara dari Rumah Adat Panjalin. Yang pertama, tentang sejarah berdirinya Rumah Adat Panjalin itu adalah yang pertama itu pada zaman kerajaan Cirebon yang pada saat itu adalah Raja Syarif itu menyebarkan agama Islam, dan salah satu diantaranya adalah Pangeran Sahroni ditugaskan oleh kerajaan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di tataran Jawa bagian barat. Pada saat itu Pangeran Sahroni menyebarkan agama Islam ke wilayah barat, dan pada saat itu pula Pangeran Sahroni atau dikenal di Panjalin itu adalah Buyut Atas Angin, ya. Itu menetap di hutan rotan di sini. Nah, di hutan rotan, dan di hutan rotan itu sendiri ada namanya Buyut Suradipa, ya, Pangeran Suradipa, di mana sebelumnya Pangeran Suradipa itu hanya hidup sendiri di hutan rotan. Nah, ketika menetap di hutan rotan, ada 40 pasukan yang diutus oleh Kerajaan Mataram untuk menagih upeti ke Pangeran Bonang yang pada saat itu lagi kumpul di Cirebon. Nah, salah satunya ketika menagih upeti itu ada Ki Patih Ambeng, ada Nyi Larasati. Nah, ketika menagih upeti itu terjadilah pertempuran. Di antaranya adalah pasukan dari Mataram dan Ki Patih Ambeng. Nah, ketika terjadi pertempuran, salah satu dari pasukan Mataram itu, Nyi Larasati, adalah berdiam di hutan rotan ini. Nah, ketika berdiam di hutan rotan, ketemu jodohlah dengan Pangeran Sahroni. Nah, Pangeran Sahroni berjodoh, punya keturunan yang namanya Nyi Seruni. Babad rotan, alas rotan di situ pada saat itu adalah bertiga, tetapi menginjak remaja Nyi Seruni itu ada yang melamar, yaitu santri dari Pagar Gunung, yaitu dari Tuan Raina yang bernama Raden Sanata, di mana Raden Sanata adalah merupakan santri dari Pagar Gunung. Ketika melaksanakan tapa berata di Kali Ciwaringin, maka pada saat itu Raden Sanata terbangun ketika mendengar
jeritan Nyi Seruni yang pada saat itu sedang membersihkan beras. Kalau orang Sunda mengatakan ngesikan. Ya, ngesikan. Nah, dalam tapa berata saat itu Raden Sanata terbangun. Akhirnya mengejar ke suara jeritan perempuan itu. Dan pada saat itu belum di sini. Rumahnya masih di sebelah Gambreng Leuweung kalau sekarang itu, atau Leuweung Panjalin. Nah, ketika di sana menyampaikan bahwa Raden Sanata itu mendapatkan titah dari gurunya untuk melaksanakan tapa berata, dan apabila menemukan atau bertemu dengan seorang gadis yang sedang membersihkan beras, maka kamu diam di sana dan itu adalah jodohmu. Nah, ketika itu akhirnya disampaikanlah ke Pangeran Sahroni atau Buyut Atas Angin. Nah, akhirnya disampaikan, diberikanlah syarat untuk rumah tangga oleh Pangeran Sahroni. Ingat Sanata, kalau kamu mau mempersunting anakku yang bernama Nyi Seruni, maka ada syarat bahwa untuk rumah tangga itu harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu akan terpenuhi apabila hutan rotan ini dijadikan sebuah pemukiman, dan tentunya nanti akan dijadikan sebagai kehidupan kalian. Nah, oleh karenanya sangguplah untuk menebang alas rotan ini. Raden Sanata menyanggupi. Pada saat menyanggupi, kurang lebih hanya 6,5 hektar. Kalau sekarang itu adalah desa Perapatan. Nah, Raden Sanata tidak mampu melaksanakan titah itu, yaitu membabat alas rotan, karena banyak ular, banyak binatang buas. Akhirnya dia kembali ke pesantren Pagar Gunung, dan di pesantren Pagar Gunung akhirnya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Pangeran Sahroni, dan ternyata di sana sudah tahu. Akhirnya dibantulah oleh Raden Banjar, yaitu adik seperguruan di pesantren Pagar Gunung. Nah, pada saat itu akhirnya kedua santri, yaitu Raden Sanata dan Raden Banjar, itu melaksanakan titah. Nah, salah satu di antaranya benda yang belum digunakan dibawa oleh kedua santri itu adalah paneker. Paneker itu batu hitam. Oh ya. Batu hitam. Kalau sekarang mungkin korek. Korek ya. Korek. Nah, ketika dialog kedua santri, akhirnya ini yang harus digunakan. Akhirnya dipercikanlah, digesekkan batu hitam tuh, dan akhirnya mengeluarkan api. Ketika mengeluarkan api, maka dibakarlah hutan rotan ini. Nah, pada saat hutan rotan dibakar, diumumkanlah apabila hutan rotan ini terbakar, maka ini adalah wilayah Panjalin. Nah, setelah dilaksanakan titah itu dan sudah menjadi katakanlah pemukiman lah istilahnya itu ya, bisa layak untuk dijadikan pemukiman, Raden Sanata akhirnya mempersunting yang namanya Nyi Seruni. Nah, ketika telah melaksanakan titah dan mempersunting Nyi Seruni, nah Raden Sanata dengan Nyi Seruni lah membangun rumah tempat tinggal. Nah, bangunannya ya ini rumah adat, yang sekarang disebutnya rumah adat. Dibangun pada tahun itu berapa? Pada tahun 1000 abad ke-15 lah, awal abad ke-15, sekitar tahun 1485 atau berapa, kalau datanya segitu. Akhirnya melaksanakan dengan berbagai ya alat seadanya, dan dibangun di sini ada pohon besar, yaitu pohon jati yang ada di sebelah sini, dan dibangun rumah panggung seperti ini. Nah, di mana bangunan rumah adat ini dibangun dari satu pohon jati. Satu pohon jati. Dari satu pohon jati dibangun dengan tiang, 16 tiang jumlahnya, pintunya 3, pintunya 2, jendelanya 3, dan ornamen-ornamen yang ada di atasnya. Dan ternyata
bangunan rumah adat ini sangat luar biasa. Ketika ditelusuri, dipahami, ternyata luar biasanya makna filosofinya sangat dalam. Yang pertama adalah kenapa dibangun rumah adat ini dalam satu pohon. Itu menunjukkan bahwa kehidupan itu adalah berasal dari Yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dibangun dengan 16 tiang dan satu bangunan jumlah 17, memiliki makna filosofi bahwa kehidupan itu jangan melepaskan daripada 17 rakaat. Dibangun lagi dengan bentuknya panggung, itu memberikan sebuah gambaran. Yang pertama dari keamanan, karena zaman dulu masih banyak binatang buas, itu adalah untuk keamanan yang menetap. Yang kedua, terhindar dari gempa. Yang ketiga, tentunya rumah panggung ini adalah filosofi kehidupannya. Ketika kita berjalan dalam kehidupan di dunia, kita tidak boleh katakanlah standar saja, tetapi ada naiknya. Jadi bentuknya adanya ada tangga. Jadi ada tangga-tangga kehidupan, dan inilah merupakan tangga-tangga kehidupan. Sampai ke atas ada tangga kembali untuk naik, dan setelah di situ untuk melihat kembali ke bawah, bahwa kehidupan itu adalah jangan sampai kita datar saja, tapi harus ada naik. Dan ketika sudah ada di atas, maka kita harus bisa memperhatikan kepada yang di bawah. Itu ada pula dua ruangan. Dalam dua ruangan ini memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan, bahwa kehidupan itu berjodoh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada dunia, ada akhirat, ada bumi, ada langit, ada daratan, ada lautan, dan sebagainya. Nah, dia menggambarkan tentang filosofi seperti itu. Dan termasuk diantaranya adalah pintu, atau orang Panjalensi mengatakan pintunya gabyog atau gebyog. Gebyog ya. Gebyog. Pintu gebyog dengan bentuk yang sama, ukuran yang sama, artinya memberikan sebuah filosofi tentang kehidupan keluarga, memiliki tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan. Artinya suami istri itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk merengkuh kebahagiaan hidup. Itu adalah kedua-duanya berjalan, hormati, jalankan kewajibannya, haknya masing-masing, sehingga kebahagiaan itu akan tercapai. Dan tentu diantaranya lagi adalah ada jendela 3 di sebelah sana. Jendela 3 di sebelah sana itu memberikan sebuah gambaran bahwa fondasi dari kehidupan itu ada iman, Islam, dan ihsan. Artinya bahwa kita bukan hanya meyakini kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita hidup juga bisa untuk berbuat baik kepada sesama, ihsannya itu. Dan untuk mencapai hal seperti itu, harapannya adalah untuk mencapai keselamatan dalam hidup itu sendiri. Dan tentu diantaranya yang nilai-nilai mitos atau tahayul zaman dulu juga masih ada di sebelah selatan, ada yang namanya tapak jalak dan sebagainya. Itu adalah memberikan sebuah filosofi, karena zaman dulu masih ada ilmu-ilmu hitam, sehingga ada tapak jalak untuk menangkal ilmu-ilmu hitam seperti itu. Dan di atas rumah adat ini ada ornamennya dengan corak yang berbeda, yaitu 3. Ternyata dari 3 ornamen ini memberikan sebuah ciri bahwa orang yang hidup di sini berasal dari 3 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Cirebon, yang kedua adalah kerajaan Mataram, dan yang ketiga adalah kerajaan Pajajaran. Di mana kerajaan Pajajaran ternyata adalah Raden Sanata adalah masih keturunan dari kerajaan Pajajaran, dan kerajaan Mataram adalah dari Pangeran Syahroni, dari Pangeran Nyilarasati, dan dari Cirebon adalah dari Pangeran Syahroni itu sendiri. Nah, jadi ketiga kerajaan besar itu dalam satu bangunan sini, maka itu adalah sebuah filosofi yang ada. Dan setelah pembangunan rumah adat ini dilaksanakan, ternyata yang namanya manusia ketika hidup pasti berkembang biak dan sebagainya. Dan turun temurun
bahwa rumah ini dijadikan awalnya adalah sebagai tempat tinggal, dijadikan sebagai tempat apa ya, kata kita mau pesamuan itu ya, menerima tamu dan sebagainya, sampai akhirnya dari anak-anaknya gitu ya, keturunan ke-8 pun itu digunakan. Nah, salah satu digunakannya adalah ketika perang Ki Bagus Rangin pada tahun 1812, ketika terjadi peperangan Kedongdong yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin, dan pasukan Ki Bagus Rangin ternyata ngumpet larinya ketika diserang oleh kolonial itu adalah ke hutan rotan. Dan pada saat itu ngumpet, nah, menyusun strategi adalah di sini, dan ngumpetnya adalah di Leuweung Panjalin. Nah, ketika dikejar oleh kolonial, kalau dulu mah bukan kolonialnya, apa namanya, pemberontak lah kata gitu ya. Dikejar-kejar penjajah itu. Nah, ketika datang ke sini, kolonial itu nggak melihat tanda-tanda kehidupan, rumah juga tidak ada. Tidak datang ke Panjalin maksudnya? Iya, datang ke Panjalin itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suara anak-anak nangis pun tidak kedengaran suara anak-anak nangis, tapi yang kedengaran oleh mereka itu adalah siulan burung gitu ya. Jadi seolah-olah itu suara burung gitu ya. Akhirnya karena dia mengatakan aman, sudah tidak ada, akhirnya ketiduran lah. Makanya di sana ada yang nyebutnya adalah blok sarean. Blok sarean. Karena gerombolan yang pada saat itu menyerang ke sini ketiduran. Jadi ada blok sarean gitu. Di sini Panjalin? Ada, iya, di sebelah timur dekat Leuweung Panjalin gitu. Nah, jadi ada blok sarean. Nah, ketika ketiduran akhirnya dipelong-pelong. Kalau misalkan kita mulai dicoret-coret ya pakai bulau, tapi kan zaman dulu kan harangasu. Bujur panci ya? Seeng gitu, jadi dipelong-pelong. Ketika terbangun, si gerombolan itu akhirnya saling tunjuk, saling tuduh. Kamu melong-melong saya, ini kamu melong-melong saya, ini melong-melong saya. Oh, enggak, saya enggak merasa anak-anak. Nah, akhirnya pemimpin gerombolan itu menyampaikan, kalau begitu di sini tuh ada penghuninya. Kalau penghuninya niat jahat, kita semuanya perlaya. Nah, kalau perlaya tentunya berarti di sini adalah orang-orangnya baik. Nah, akhirnya kembali laksana dan diumumkan jangan berani-berani menyerang ke Panjalin. Itu adalah saudara. Nah, makanya sampai saat ini ipat-ipat itu ada di Kedongdong. Jangan berani-berani menyerang ke Panjalin. Itu adalah saudara. Itu artinya menganggap saudara itu menyelamatkan. Kalau dia niatnya jahat, kita mati semuanya. Kan gitu. Nah, itu. Nah, akhirnya tahun 1810, nah pada saat itu adalah keturunan ke-8 yaitu Buyut Sarte. Buyut Sarte membuatlah sebuah pemerintahan atau dalam bahasa itunya adalah perkampungan, dan mengangkat adiknya yaitu Kuwu Aci untuk menjadi, kalau sekarang barangkali Kuwu gitu ya. Jadi Kuwu Panjalin tahun 1810. Dan tentu tahun itu adalah adanya perkembangan Islam pesat di Panjalin, yang pada saat itu adalah di Lontang Jaya yang dipimpin oleh Kiai Abdullah. Jadi Kiai Abdullah memimpin pesantren di Lontang Jaya dan menyebarkan santri-santrinya ke Babakan, Balerante, Arjawinang.